Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali yang kami hormati, yang kami muliakan para tokoh agama, alim ulama, cedek pandai dalam negari, ya alim ulama seluruh bendang dalam negari, baik tokoh-tokoh adat maupun tokoh-tokoh dari pemerintahan Padang Luar, Kabupaten Tanah Datar, serta kaum Bundo Kanduong, kakak-kakak kami, mande-mande kami, termasuk etek-etek kami. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan, ya, keberkahan di dalam hidup kita, dan kita diberi kebahagiaan oleh Allah SWT, baik dalam hidup di dunia maupun dalam kehidupan kelak di akhirat. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, tentu tak lupa-lupanya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Karena atas berkat rahmat dan karunia dari Allah lah kita dapat berjumpa di rumah Allah yang mulia ini, dalam rangka bertatap muka mendalami agama yang mulia ini, dalam rangka menambah ilmu dan pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini. Karena kita yakin tiada kebahagiaan, tiada ketenteraman dan kesuksesan bagi seorang muslim kecuali dengan mempelajari agama yang mulia ini, mengamalkannya serta menyebarkannya kepada orang lain. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW yang telah berkorban dan berjuang bersama sahabatnya demi untuk tegaknya nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keadilan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran itu, beliau dan para sahabat menempuh tantangan, cobaan, ujian, dan juga bermacam bentuk ocehan, celaan, ya. Namun hal itu tidak pernah mengendorkan semangat para sahabat dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran di muka bumi Allah ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang menteladani mereka, terutama dalam perjuangkan tegaknya nilai tauhid, nilai iman, nilai Islam dalam diri kita sebelum perjuangkannya kepada orang lain. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Isya rahmati Allah SWT, pertama kami mohon maaf mungkin agak terlambat datang, ya. Dan ini adalah acara yang ke berapa di 5, ya, di rangkaian dari perjalanan anak ke perjalanan kami ke daerah kampung halaman, yaitu Kabupaten Tanah Datar, ya, dalam berbagai rangkaian kemarin semenjak hari Jumat pagi sampai jam 1 malam, sampai di malam Jumat jam 1 malam. Pagi Jumatnya memberikan tausiah di Masjid Ihsan di Pasar Tanah Datar, kemudian khutbah Jumat di Masjid Sungayang, kemudian tabligh akbar juga di Masjid Sumane, kemudian malamnya di Masjid Tabe, ya, kebetulan juga BKPMT, ya, apa namanya istilahnya? BKMT juga dari acara di situ, dan jumlah luar biasa sangat ramai sekali, ya. Kemudian juga tadi siang atau tadi pagi kami bertolak ke Bukit Tinggi, ngisi di Padang Luar Bukit Tinggi, bukan Padang Luar Batu Sangka, ya kan. Alhamdulillah kembali lagi ke Batu Sangka lagi, ya kan. Itulah perjalanan. Namun Allah SWT memberikan kesehatan, kebahagiaan, kesenangan dengan perjalanan dakwah ini, ya. Alhamdulillah tidak ada menemui kendala-kendala yang cukup berarti. Ya, barangkali yang lebih capek itu adalah yang menemani kami, ya kan. Kalau kami biasa,
hal seperti ini sudah biasa, sudah tidur malam, tapi bapak kita yang bawa mobil, kemudian teman-teman yang 2 orang juga ikut ya bagian ini yang memberikan bagian dokumentasi ya, dan juga transportasi mungkin agak capek karena nggak ada yang gantiin. Nah, Bapak dan Ibu, saya sangat terkesan di Kabupaten Tanah Datar ini. Yang sering saya sebut-sebut adalah masjid di Kabupaten Tanah Datar ini luar biasa besar-besarnya. Saya cemburu, kenapa? Karena kalau di Sejunjung tuh jarang nemu-nemu masjid yang besar itu. Sudahlah kecil, jamaah juga sedikit. Tapi di masjid di Kabupaten Tanah Datar ini, ya masjid besar, jamaahnya juga lumayan. Ya kan? Jamaah juga lumayan lah. Cukup senang. Ya. Nah, dan selama kami melihat, memandang ke kiri kanan, ya semenjak hari Jumat sampai hari ini di Kabupaten Tanah Datar, belum melihat perubahan atau pergeseran yang terlalu drastis dari segi mempertahankan nilai-nilai keagamaan, ya nilai-nilai adat istiadat masih tetap dipertahankan dari segi berpakaian dan seterusnya. Mungkin tidak lama di sini ya, tapi secara kami melihat bahwa Kabupaten Tanah Datar yang kami lihat masih alhamdulillah masih memiliki nilai-nilai yang cukup bagus. Belum terlalu dalam dikontaminasi oleh nilai-nilai luar istilahnya. Apalagi dengan kemajuan internet ya, komunikasi sekarang cukup luar biasa, itu merubah akhlak. Bukan akhlak pemuda saja, pada akhlak orang tua juga gitu. Makanya sering kami katakan dengan media informasi sekarang yang jadi nakal itu bukan hanya anak remaja, tapi yang manula banyak yang nakal sekarang ini juga. Ya kan? Yang manula, yang sudah lanjut usia pun banyak yang nakal juga gara-gara media-media informasi yang tidak tidak difilter, yang tidak disaring ya. Sehingga oleh sebab itu maka kita sebagai kaum muslimin perlu membentengi, memberikan warning, memberikan kewaspadaan kepada generasi muda kita dan juga kepada orang-orang tua kita juga ya, agar tidak mudah membiarkan anaknya menyaksikan segala hal, menikmati berbagai hal yang tidak kita ketahui bahwa itu adalah sangat merusak akidah dan merusak keimanan, merusak akhlak yang pada akhirnya akan membawa kehancuran bagi agama, bagi bangsa dan negara ini. Nah, oleh sebab itu semoga majlis-majlis taklim ini ya disemarakkan selalu, dan hendaknya tidak saja ya yang tua-tua, tapi terutama yang muda juga. Jadi bentuklah majlis taklim, ya kan, generasi muda, ya kalau mereka mungkin kurang karena kadang-kadang taufik yang dibicarakan generasi muda mungkin agak berbeda dengan para generasi-generasi yang sudah usia begitu ya. Tapi tolong nanti juga dikembangkan lagi untuk melihat generasi muda kita, karena sepanjang kami hadir memberikan tausiah-tausiah dalam beberapa hari ini, sedikit sekali generasi muda yang hadir. Sedikit sekali generasi muda yang hadir. Ada, cuman sedikit. Taib, Bapak dan Ibu, tokoh adat dan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, masyarakat Padang Luar, Kabupaten Tanah Datar atau Batu Sangka yang kami hormati, terima kasih banyak ya kepada takmir masjid, kemudian juga pengurus majlis taklim yang telah melakukan usaha dan upaya untuk kita melaksanakan acara ini, sehingga alhamdulillah acara ini terlaksana. Dan Allah SWT, kita harap Allah SWT memberikan kepada siapa yang ikut berpartisipasi, yang ikut andil, memberikan dorongan, masukan ya, baik secara moral maupun material, diberi oleh Allah SWT balasan yang berlipat ganda. Satu hal yang lebih berbeda lagi di daerah Tanah Datar, kami pulang sekarang ini ya, kebetulan ya, yang lebih fokus juga dengan dakwah adalah yaitu para perantau. Karena kami berangkat di Jakarta itu berapa perantau juga ikut pulang bersama kami. Saya tidak kira, Ustadz saya yang ketemu di sana di Jakarta. Ustadz saya ketemu saya nggak ingat semua karena memang orang Padang juga banyak di Jakarta kan. Jadi Masya Allah, antum pulang iya. Jadi ikut menggerakkan dakwah di tanah halaman, dan ini juga hendaknya kita harapkan pada perantau ya, memberikan perhatian ini kepada kampung halaman, memberikan perhatian seperti ini kepada kampung halaman. Jadi
membina walaupun jauh, yaitu tamun dekat di hati. Ya, tetap memberikan perhatian, apakah itu informasi, apakah itu mungkin dari segi sumbangan materi, ya, diberikan masukan kepada pimpinan, kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun kampung halaman ini bagaimana sebaiknya. Maka oleh sebab itu terima kasih juga kepada para perantau yang telah ikut, karena acara BKMT ya, yang malam tadi juga perantau juga yang punya inisiatif dalam kegiatan itu yang cukup bagus, ya. Dan juga berapa acara-acara yang kita lalui cukup besar dari perhatian perantau, ya, karena mereka merasakan nikmat dakwah itu di perantau. Mereka ingin memberikan kesenangan, kebahagiaan juga kepada orang kampungnya. Betapa Ustadz besok di kampung saya lagi, besok di kampung saya lagi, gitu. Ya, insya Allah jika Allah memberikan kesehatan, waktu dan kesempatan, kita akan berusaha memperhatikan dakwah di ranah Minang ini. Jadi membangkit batang tarandam, mbak kecek orang awak, ya, membangkit batang tarandam, ya. Mudah-mudahan jangan bungka aja tentang bangkit, tapi hendaknya hemas yang keluar, ya kan. Nah, ini yang harapkan, yang kalau dulu Sumatera Barat adalah terkenal dengan tokoh-tokoh agama yang cukup berkemampuan internasional, bukan hanya nasional saja, begitu ya. Jadi mana sekarang bintang-bintang Sumatera Barat seperti ini? Jadi bintang Sumatera Barat dahulu banyak, tetapi sekarang sudah mulai tidak keluar lagi, tidak muncul lagi. Maka kita harapkan, ya, kedepannya pendidikan Sumatera Barat ini hendaknya maju, dan juga dari segi keagamaan juga maju, ya. Dan kita harap juga mereka berkecimpung sebagai tokoh-tokoh yang berpengaruh, ya, untuk membela akidah, membela agama di tingkat-tingkat nasional, ya. Mereka berbicara dengan ide-ide yang bagus demi kemajuan bangsa ini, dan sangat banyak sekali tokoh-tokoh kita Sumatera Barat, ya, itu sangat memiliki andil yang jelas dalam perjuangan kemerdekaan, membina bangsa ini, membangun bangsa ini cukup banyak sekali yang tidak akan mungkin kita paparkan secara rinci dalam kesempatan ini. Cuma ini hanyalah motivasi pada kita bersama untuk mendidik anak kita menjadi anak-anak yang berhasil dunia dan akhirat. Maka jangan sekali-kali, ya, kita melalaikan pendidikan generasi muda kita. Mungkin kita sekarang masih melihat masih banyak orang sholat jemaah, tapi belum tahu, ya, 5 tahun akan datang bagaimana keadaan masjid kita ini, apakah masih ada orang yang mau sholat berjamaah atau tidak. Itu, maka kita dari sekarang mempersiapkan generasi kita. Bapak dan Ibu, pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang apa? Judul yang telah dipilih oleh panitia apa? Penting untuk ilmu agama, ya. Taib. Ibu dan Bapak, kalau kita lihat perhatian orang sekarang ini untuk pendidikan anaknya, kalau ada kursus bahasa Inggris, kalau ada mau UAN, UN, apapun saja yang mau dihadapi, itu mengkursuskan anaknya enggak? Luar biasa. Kursus 200.000 enggak pikir, ya kan? Kursus matematika, IPA, IPA, atau apalah bahasa Inggris, ya kan? Itu luar biasa, ya. Kursus berani bayar berapa. Tetapi anehnya kalau TPA cuma bayar 5.000 per bulan, ya kan? Itu nunggak 5 bulan, 6 bulan terus enggak bayar, cabut anaknya berhenti ngaji. Ada nggak pengalaman ini di kita, Bapak? Ada. Itulah ironisnya kita. Kalau untuk dunia, bayar SPP apapun saja, berani. Masuk perguruan tinggi, jutaan, berani. Bahkan ratusan jutaan berani, itu puluhan jutaan berani. Tapi untuk pendidikan agama, subhanallah. Ya kan? Anaknya pintar. Sekarang ini apa yang ngetren itu, goyang ngebor gitu ya. Tapi sholat nggak bisa. Nyanyi-nyanyi hafal, ya kan? Tapi ayat apa? Al-Fatihah nggak hafal. Cobalah sekali kita pertanyakan, gimana perhatian kita terhadap pendidikan agama anak kita? Kalau kita lihat di waktu ujian-ujian itu ibunya pasti itu membangunkan anaknya. Ini sudah jam 7, kamu ujian hari ini enggak? UAN, US, atau mau ujian itu diingatkan anaknya, sudah diulang pelajaran belum? Ya kan, gitu ya.
Tetapi kalau sholat ada nggak pernah dibangunin pagi? Hah? Nggak ikut TPA pernah nggak dimarahin? Barangkali kita semualah berbicara kepada diri sendiri, ya kan? Gimana perhatian terhadap pendidikan agama anak kita? Padahal kalau kita tidak bisa menjadikan anak kita dokter, tidak bisa menjadikan insinyur, tidak bisa menjadikan dokter, tidak menjadikan apapun saja, tidak pernah akan ditanya di akhirat kelak. Tidak akan ditanya. Tapi kalau kita tidak mendidik anak kita tidak sholat, tidak menutup aurat, gimana kira-kira? Hah? Gimana? Hah? Bisa menarik kita ke neraka? Nah, ini sekarang yang kita pembicaraan kita. Betapa sangat mengentengkan kita, sangat kurang perhatian kita terhadap pendidikan agama terhadap anak kita. Luar biasa kita. Anak kita kalau sakit cepat dibawa ke bergegas itu. Luar biasa. Ya, luka sedikit langsung diobatin. Tapi secara tidak langsung kita justru ketika anak kita mau dibakar di akhirat kelak, tidak kita perhatikan. Kalau di dunia anak-anak kita mau main-main dekat lampu, kalau dulu kan lampu cogok ya kan, itu tuh dijago anak kan. Tapi kini kalau jago lah, ndak. Kini ke kalau ayam ndak pulang, jawinya ndak pulang dicarinya. Anak gadingnya ndak pulang, baroko jauhi daripada anak gadingnya. Musibah enggak, Pak? Musibah. Ayamnya enggak pulang, dicari itu. Ya kan? Kabau enggak pulang, dicari. Tapi anak gadingnya enggak pulang, enggak carinya. Nah, barangkali kalau ulai taraso itu salah atau betul, Bu? Hah? Betul itu. Untuk betulnya maksudnya terjadi atau betul untuk dilakukan? Terjadi. Tapi boleh nggak kita lakukan? Nggak boleh. Ya kan? Oto kalau kehujanan dimasuknya ke garasi, ya kan? Anaknya kalau hujan-hujan nggak tahu di mana gadinya kini, nggak ada pernah. Ya kan? Betapa banyaknya kini kejadian-kejadian yang sangat memalukan di daerah awak. Menurut informasi berapa minggu yang lalu ambo baca salah seorang anak MTS diperkosa oleh sekian orang, 12 atau berapa? Kalau salah di daerah Siko juga tak? Di daerah Sangka ya? Hah? Bukit Tinggi ya? Terus berapa orang juga bunuh diri ya? Jadi melihat gelagat seperti ini hendaknya kita harus memperhatikan apa? Ndak apa-apa duduk kamu kok saya, Pak. Basap saya di siko ndak ada. Basap saya lagi tampil lah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tafassau fil majalisi yafsahillahu lakum. Jadi kalau paso Minangnya duduk bersama lapang-lapang, duduk surang sampi-sampi. Masuk saya muka, napa? Isi kamu kosiko, masih banyak, napa? Napa? Isi masuk saya. Pak tu masuk saya muka, Pak, napa apa? Ya, masih lapang di sekolah, masih lapang. Atau yang itu geser saya kamari, biar ndak terlalu jauhnya menjalan. Masih banyak sampai duduk, Pak. Nah, jadi motivasi atau apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini adalah memperhatikan pendidikan agama untuk anak-anak. Di samping melihat nanti betapa besarnya pahala mendidik anak yang tahu dengan ilmu agama. Kita tahu semua tentang hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salas." Bila awak lah mati ibu-ibu, pak-pak, putui sadu amalan awak kecuali hanya 3 perkara. Manyo nanti go. Nah, kan kalau ngaji di surau kan begitu ya. Kalau dulu di pondok pesantren gitu, kabarnya sih kok. Manyo nanti go tuh kata Rasulullah SAW, sedekahun jariyah.
sedekah jariyah. Kemudian apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Awaladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh mendoakannya. Bu ibu mendidik anak yang soleh lebih berharga daripada mendidik anak jadi sarjana. Kini kau awak liye, ibu-ibu apa-apa bapanggang punggung joma tuari mencarikan biaya sekolah anak, nyola karajo, janyo kami ngirim piti kawa lai, nelepon jo sekali setahun ndak doh. Lihat ada bentuk itu bu, lai banyak atau seketek. Ya kan? Baja mua punggung jo cayo matahari, ya. Kalau bahasa kampung ambo, baju pai duit amaknya, menyekolah anaknya, mangulian anaknya, lah jadi orang, lah takana amaknya dinyo. Kenapa dia indak? Siapa salah inyo atau awak? Awak salah karena tidak mendidik dengan pendidikan agama. Dididik dengan birrul walidain. Bagaimana hormat kepada orang tua. Maka tadi yang kita jelaskan tadi betapa pentingnya mendidik. Masuk semua sini Pak. Masih luas dalam. Masih luas, masuk aja. Masih luas, enggak apa-apa. Kalau di masjid kok enggak bantu duduk di parlemen dah Pak. Ya, kalau di masjid kok Pak Camat di samping, ya, Pak Petani pun enggak masalah, ya kan? Enggak ada tempat-tempat khusus protokol enggak ada. Nah, masuk sih ke dalam. Masih banyak yang kosong. Taib. Jadi ada harato yang sangat baharago di awak, yaitu anak yang soleh. Awak tahu ingin punya anak yang soleh, tapi usaha tidak dilakukan, malu kedapet. Ya kan? Malu kan bisa mendapat anak yang soleh kalau tidak ada usaha. Maka dapat anak yang soleh. TV 24 jam hidup di rumah. Lihat dapat anak yang soleh. Ya kan? Azan orang, apa orang, ya tetap aja nemu TV. Kadang-kadang bukan anaknya yang majak, orang tuanya pun ikut. Itu yang masalah. Jadi orang tuanya tidak menjadi teladan lagi dalam rumah tangga. Itu yang musibah. Makanya musabui bukan kenakalan remaja yang masalah, orang tua yang masalah. Orang tua kok banyak nakal, ya kan? Nakal ke Allah. Disuruh sholat nggak sholat, ya kan? Suruh nutup aurat nggak menutup aurat. Nah itu yang masalah. Kedua nggak ada di dalam keluarga. Maka anak akan makanya dulu awak ya dulu kan istilahnya kalau guru-guru nyabi, kalau guru kancing berdiri, murid kunciang berlari. Kalau kini enggak, guru yang dikancing oleh muridnya, ya kan? Itu bahaya pendidikan. Kalau cari dunia pendidikan, berapa bahayanya kini dunia pendidikan? Yang taruhan, yang bermacam-macam, pergaulan bebas, di mana lebih banyak di dunia pendidikan? Luar biasa dunia pendidikan, semua isu-isu dunia pendidikan luar biasa rusaknya. Kenapa itu? Karena tidak ada pendidikan agama yang tidak ada kedua. Jadi anak itulah diserahkan saja ke sekolah. Di rumah tidak pernah diberi didikan-didikan. Anak dipelajari di anak di sekolah tidak tahu. Kadang-kadang yang dipelajari sebagaimana yang terungkap di beberapa daerah, buku bahasa Indonesia itu pelajaran caro babuek zina. Itu yang diajari. Maka kinilah taraso di awak betapa pentingnya agama menjadi benteng untuk akidah dan akhlak. Ilmu agama kok yang penting sekali. Yang salamoiku awak anggap itu adalah sangat tidak berharga. Tadi apa kamu calian? Lebah harago di awak namanya itu. Tiba bahasa Inggris anak awak kusurkan. Tapi masalah akidah anak awak tidak pernah perhatikan. Ya kan? Tiba baca Al-Quran pun anak awak tidak pernah perhatikan. Cara sholat pun anak awak tidak pernah perhatikan. Tapi kalau tidak lulus anak awak ujian, betapa awak merasa kecewa sekali. Anak tidak bisa sholat tidak pernah kecewa. Anak menutup aurat tidak pernah rasa kecewa.
Kalau dulu waktu ambo masih ketek-ketek itu, lah jam sampai sore awak masih main layang-layang je lay. Awak diari de orang yang lewat dekat awak. Ndak tahu wak sia orangnya tu. Yuang, anda ndak ngaji ang kau? Laman diang. Pulang ang. Itu ndak tahu wak sia orangnya. Jadi rasa kebersamaan dulu itu luar biasa. Anak orang anak inyo inyo. Ya kemanakan orang kemanakan inyo disuruh hal-hal yang baik. Kalau anak ketek kok sianya dididik, anak ketek kok karajuang dulu, dak ikut karajuang. Jadinya diberi awak pengertian dari orang sadoi. Seluruh orang kampung itu memperhatikan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kini ndak, anak orang wak radit ti buayanya mbok ladiang gawa. Anak den luang jajah, dan pandai macam anak dan jangan ikut ulang matur je. Kan susah wak kini. Anaknya nak dididik, dia didik pun nyobe. Nah, itu musibah ini. Dulu awak sanyo ala jam sampai sore itu masih alun mandi loh apa itu nak tahu saya orangnya banti melayang lain yang ngaji lain nak ngajiang. Jadi perhatian kebersamaan. Nah, ada hal yang penting di sini yang harus awak hidupkan. Di dalam negari wako apa? Rasa kebersamaan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak sia-sia saja orang. Nampak? Pudusi laki-laki berdua-dua tampik nanggalo ditegur. Mengas kau. Lah kawin kalian atau belum? Lah nikah lun. Sehingga kalau ada rasa seperti itu di dalam negari, orang-orang buat binaso, orang buat kerusakan, kemungkaran akan tidak bisa merajaleh. Karena awak dek lah, irang rasa pariso bahasa awaknya, kan dek galiti ilang gak? Lata biaso. Kalau lata biaso, itu ndak diingkari lagi. Kalau dulu jangan padusi menumpang naik onda itu mengangkang itu, ba'a dulu bu. Hah? Ba'a dulu pak. Ba'a dulu penilaian masyarakat dulu. Padusi bonceng atau numpang di onda naik mengangkang. Bentuk laki-laki ba'a dulu di awak tuh. Hah? Ba'a rasul dulu. Kalau dulu ba'a. Nggak ada akhlak, nggak beradab, nggak badek. Kalau orang Minang kok ada 3 hal yang dipakai deknya mengatur dirinya itu. Pertama agama. Setelah itu adek, setelah itu atau hati nurani. Kini bang, calian. Ya kan? Luar biasa. Apa nan hilang? Ilmu agama nan lah hilang. Orang lebih fokus mencari ilmu-ilmu duniawi. Nah, itulah ibu sedikit gambaran betapa pentingnya ilmu agama. Kalau seandainya punya anak yang soleh, itu adalah investasi yang sangat berharga. Bayangkan ketika awak akan diawai di api neraka, anak awak mengatakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diterima doanya oleh Allah. Malah lebih berako ibu-ibu tidak dibakar di api neraka karena doa anak yang soleh, atau dia GPT di dunia 1 triliun. Mana kan dipilih? PT 1 triliun itu tidak bisa dibawa mati. Malaikat tidak bisa disogok kayak penegak-penegak hukum yang sebagian penegak hukum tidak bisa. Itulah kekayaan yang luar biasa. Investasi yang luar biasa. Mampu menjadi anak yang soleh. Kalau awak tidak bisa, disarankan ke orang yang dibayar uang ngajinya. Ke ustad mengajar TPA itu tidak bagaji lah kadarnya saja. Tiba kalau guru-guru khusus matematika gajinya barah sebulan. Ikolah masalahnya, memperhatikan pendidikan agama. Maka itulah tugas-tugas tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemerintahan untuk memikirkan bagaimana pendidikan agama. Karena tidak akan baik bangsa dan negara ini kecuali dengan agama. Tidak ada hal lain bisa memperbaiki manusia. Tidak ada. Apapun teori yang dipakai tidak akan bisa memperbaiki manusia kecuali hanya agama. Yakinlah itu.
Agama ko lah cukup kompleks, apa kebutuhan awak? Coba cari awak. Ada enggak undang-undang Bu mengatur orang cara buang air? Ada enggak undang-undang? Agama Islam atur orang cara buang air enggak? Ada. Cara cebok ini diajaran Bu. Apalagi urusan yang lebih besar dari itu. Kalau cebok jangan pakai tangan kanan. Kalau masuk WC langkahkan kaki kiri dulu. Keluar ke WC keluaran kaki kanan dulu. Ada undang-undang di dunia yang mengatur untuk itu. Sampai ke hal yang kecil-kecil bentuk itu diatur oleh agama awak. Lalu saja diatur caranya. Tapi awak nak punya ilmu agama makanya lah melanggar seidik ko banyak. Tidak pernah berjalan sesuai dengan aturan agama. Lalu diatur, lalu. Mimpi sih ada cara di Islam. Kalau mencelik mimpi yang buruk, jangan diceritakan ke orang lain, kata Rasulullah SAW. Mimpi yang elok, ceritakan ke orang yang awak sayang ke inyo atau inyo sayang ke awak. Tidak ada aturan dunia yang lebih sempurna seperti Al-Quran, tidak ada. Sampai cara lalu, cara buat pakaian, tidak ada. Cara masang sendal diajar dalam Islam. Pernah belajar enggak cara masang sendal dalam Islam? Apa yang ketahui ilmu tentang cara masang sendal dalam Islam? Apa yang ketahui? Dahuluan dan suwo, apa lagi? Apa lagi? Di antara tidak boleh berjalan pakai sendal sabola, tidak boleh itu. Ya kan? Tidak boleh itu dipakai kayak gitu. Itu ada larang dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi seketik mana ilmu awak tentang agama kok. Makanya awak tidak merasa nikmat agama. Makanya ibarat ambo mengatakan awak punya bunti atau bungka bersama awaknya, ya kan? Ikut dalam kok barang harago kok. Ya kan? Sangat baharago. Atau ibaratnya kalau dia alat-alat seluruh bisa memperbaiki semua barang yang rusak. Mobil rusak, alatnya ada dalam kok. Motor rusak, ada alatnya memperbaiki kok. Tapi tidak pernah dicalik, tidak pernah dipakai. Lihat ada gunanya? Ada gunanya. Jika rusak bengkel motornya, tidak bisa guna alat-alat konya, tidak punya ilmu. Dibawa juga ke bengkel motornya. Akhirnya itulah ide awak sehingga mengambil pedoman kepada selain tuntunan agama. Pakaian tuntunan agama ada. Banyak Bu Ibu. Tapi awak tidak akan merasakan nikmat beragama kalau tidak dipelajari. Taib. Tadi yang mau sampaikan itulah pentingnya mendidik anak-anak awak belajar ilmu agama. Tapi sebelum mendidik anak, siapa dididik dulu? Orang tuanya jarang ke masjid, baru anak ke dipasok masjid. Bu ibu ada mencali ambo, ada apa-apa ko ya kan azan orang, bau dua pai masjid. Itu anaknya bu ibu yang mencali inyoko pasti terinspirasi biasanya, pasti terinspirasi. Ya kan kadang-kadang apa mungkin dia latih kan terkalok. Nanti jagonya, bibi, orang azan bi, salat. Karena nyamalia ayahnya setiap orang azan selalu baik ke masjid. Kalau orang tuanya biasa habis sholat itu baca Al-Quran subuh baca Quran orang tuanya itu anaknya ya kan langsung mengambil apa mushaf baca Quran ya. Kadang-kadang anak ketek itu mengambil Al-Quran ketek ataupun buku nyolan dibaca kayak baca Al-Quran. Apa yang mempengaruhi? Tauladan yang baik. Kadang-kadangnya mencari ayahnya bodoh, kadang-kadang nyoba coba solo mukanya kan. Carilah anak-anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Coba-coba lah basuh mukanya gitu. Nah, itu pengaruh pendidikan, contoh tauladan yang baik. Tapi kalau di keluarga itu adalah lebih banyak nonton TV, ya, lebih banyak bermacam-macam kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya, jelas anak-anaknya akan seperti itu pula. Nah, jadi sebelum mendidik anak, orang tua jauh lebih dahulu harus memiliki pendidikan agama. Makanya
Dalam berapa ayat kita akan mencoba melihat keutamaan untuk ilmu agama ko. Sehingga awak hendaknya setelah itu rajin mendengar-dengar ceramah agama. Apa fasilitas yang bisa menambah ilmu agama awak? Bisa mendengar-dengar ilmu pengajian yang ada di Mansaji, membali buku-buku agama. Tapi kadang-kadang ambo calik sebagian orang tua, ya tidak seluruhnya lah. Yang dibalian ke anak-anaknya adalah majalah-majalah porno. Ya Pak. Ya kan? Bukan buku agama. Orang tuanya itu pula tiba membeli perhiasan rumah tangga. Wah, lamari hiaslah, piring hiaslah, gale hiaslah, bunga hiaslah, ya kan, macam-macam dibalinya. Tapi tidak pernah beli buku-buku agama. Itu pula ayah-ayah, ya kan? Orang tua laki-laki itu pula. Untuk beli rokok setiap minggu bara di kaluan Pak. Sehari bara biasa merokok. Siapa lebih biasa pengalaman gitu? Ambo ndak tahu. Hah? Satu hari. Taruh lah yang paling rendah aja ndak tahu lu dah. Beko terlalu begadang bolo. 10.000. Seminggu bara 70.000. Betapa banyaknya orang Maroko anaknya ndak disuruhnya ngaji. 70.000 uang dibakar. Betapa banyak anak-anak awak tidak bisa melanjutkan pendidikan alasan tidak punya dana, tidak punya biaya. Cuba merokok bara 70.000 seminggu. Sabulan bara? Hah? 200? 250.000? 250.000 sabulan. 250.000 ya? Lebih kurang. Ya kan? Lebih ya? 280.000. Hampir 300.000. Itu sabulan. Berapa SPP anak SMP, Bu? Sabulan? Gratis. Hah? Gratis lah. SMA? 40.000. Bara orang bisa di sekolah anak, Bu. Dek biaya rokok. La ilaha illallah. Ba aku baiko cara bapikir awak. Coba di kana-kana. Jangka memikian anak kamanakan dan banse nan bapunyo lai, anaknya sendiri aja nak diperhatiannya. Itu biaya rokok, Pak. Kalau nyobali buku tuntunan salat, buku akidah, ya kan? Buku tentang akhlak, 280.000 sebulan, Bu. Oh, punya pustaka yang lebih besar Sumatera Barat mungkin setiap bulannya. Dibaliannya ke buku piti segitu. Kau minta maaf, Bu. Kakak-kakak ambo, papa ambo nama rokok. Cuman ambo membayangkan saja. Ya, batapu awak caro hidup awak kok perlu diformat ulang kecek orang kini, perlu diatur ulang. Awak mengecek awak banse, tapi piti awak baka. Kalau lepiti dibakar ndak ada. Kalau lah sebulan barangkali pergi ke rumah sakit periso nangok. Hah? Bakali. Apa? Nih batuk, Bu. Batuk. Sekali bubek barakanai. Mau 10.000. Lah ditulis di buku rokok itu bawa apa? Rokok. Kini kok lebih ngeri lagi kan? Membunuh. Dah. Ya kan? Membunuh. Kalau dulu kan menyebabkan kanker, ya kan, gini itu ya. Seterusnya. Itu ndak ada orang yang mengatakan bahwa rokok ndak bahaya. Tapi betapa awak ndak jauh mau berhenti. Jadi siang nakal kini kau, Bu. Dan mada tuh siang kini kau banyak. Itu mau kecian. Anak muda apa orang tua? Orang tua. Jadi itulah ambo gambarkan betapa kita kok pandangan bagamu awak selalu terlalu ya
di mana dudukan agama? Nilai agama itu di mana dalam diri awak kini? Nah itu yang ingin ambo calian. Betapa untuk wasilah mendapatkan ilmu agama itu banyak sekali sebetulnya. Di antara membeli buku-buku agama. Baca-baca. Tapi kan kadang-kadang awak baca Quran dalam sehari ya, 5 halaman bisa tamat ya kan. Tapi baca Quran tidak pernah. Apalagi baca buku agama. Maka ide awak lah baga limang dosa anda punya ilmu lah balangga macam-macam hal yang dilarang dalam agama kok. Ndak tahu jalanan elok karena ndak pernah membaca jalanan elok ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sasih awak jadinya. Gaya hidup awak ndak betul lain. Nah, makanya tadi dan juga kini wasilah untuk ilmu agama tu banyak. Pesidi ceramah ustaz banyak sekali. Ya kan? Ndak pesidi goyang ngebor tu yang di Bali dah. Atau film-film ya kan? Kau nak balari pesidi film-film. TV awak kalau nak punya parabola, kini lah bisa lo mencari TV-TV yang isinya pelajaran agama. Ada sekitar hampir TV atau sekian TV kini kau yang lah memberikan tuntunan agama. Bisa dicari, bisa didapatkan. Yang punya parabola mudah kini mencari ilmu agama. Sangat mudah. Tapi TV biasanya lah pernah untuk berjalan mencari ilmu agama. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Maksud ambo bukan penceramah di TV-TV umum, Bu. Kalau TV-TV umum itu penceramahnya adalah penceramah apa namanya? Hah? Itu komersil, Bu. Ya. Itu bukan ceramah agama, itu adalah hiburan saja. Karena isinya adalah banyak yang apa? Ya, yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Itu yang musibahnya. Lihatlah gaya-gayanya tuh. Ada yang berputar-putar ya kan? Tabangnya gayanya kan? Mengaji apa namanya itu? Ya kan? Ada lah yang memegang ibu-ibu segala macam. Kau ustaz apa namanya? Kalau lihat mau ustaz cabul namanya itu. Ya, kadang-kadang ada loh yang ustaz yang dipanggil ustaz ternyata dukun. Ya kan? Ternyata dukun. Jadi mencari ustaz tuh Bu, ndak dijangguinya saja doh. Kadang-kadang jangguit dukun lebih panjang pada jangguit ustaz. Ndak di baju gamisnya saja doh. Ndak di surbannya saja. Dicari pendidikannya di manyo baraja. Le baraja ka ulamanya, le ka orang beragamanya baraja. Ahli agama. Itu yang perlu ustaz yang di tempat baraja tu dicari lah. Beko jan apa tukang pancian di larian ni kan. Awak ingin mencari guru, tapi guru tu nan sasek lah bala lah. Karena apa ambo sabian baik? Kini kok banyak orang-orang yang masuk ke ladang dakwah tanpa memiliki modal ilmu agama yang cukup. Modalnya dibaca buku terjemahan olehnya, hadis terjemahan, ayat terjemahan, lalu diolah dengan retorika yang enak disampaikan ini. Tapi tidak belajar. Kalau seandainya Bu, kini ambo umpamanya ada orang, itu orang lain lah kan. Nyo ingin jadi dokter. Lalu nyo bali buku kedokteran di pasar, dibaca selama 4 tahun, sudah tuh nyo buka praktek. Gimana kira-kira Bu? Bisa enggak? Enggak bisa. Harus peraja ke ahlinya. Itulah dulu-dulu orang gaya menyabuian. Ya, batanyo ke ahlinya. Nah, kok enggak? Mantan narapidana jadi dai. Mantan pelawak jadi penyanyi jadi kok musibah. Makanya kadang-kadang yang banyak lebih banyak goyangnya daripada kajiannya. Maka oleh sebab itu hati-hati juga membeli buku, cari buku memang ditulis oleh para ulama yang diakui. Bukan sembarang dibeli juga buku itu. Maka baca rohnya kalau awak ndak baraja, awak ndak mengenal, tentulah kadang-kadang lah jatuh ditimpa tanggo pulo. Nah itu perlu juga. Ketika baraja itu ndak asal kau orang baraja saja, tapi carilah orang tapek baraja itu. Beli buku baik itu pula hati-hati. Karena banyak buku-buku yang membahayakan, menyebarkan akidah-akidah yang sangat membahayakan.
Taib, itu berapa wasilah yang ingin saya sampaikan tadi, cara awak mendapat ilmu agama. Taib. Pembahasan awak adalah bagaimana cara untuk keutamaan ilmu agama pertama. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, surat ayat ini sangat indah sekali. Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Allah suruh Rasulnya, katakan hai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Siapa yang bisa jawab, Bu? Pertanyaan itu cukup mudah dan gampang, jawaban juga. Tapi kok Allah Subhanahu wa taala memulai dengan bentuk pertanyaan? Kenapa Allah tidak katakan sungguhnya orang berilmu lebih mulia dari orang yang tidak berilmu? Tapi Allah katakan dalam bentuk pertanyaan, dialog. Qul, katakan hai Muhammad, tanyakan kepada umatmu, sampaikan kepada umatmu, mana yang lebih, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabnya pasti tidak. Siapa yang menjawab? Kenapa Allah memakai pertanyaan? Agar Allah mengatakan kepada kita, kalian itu kok tidak mau juga nuntut ilmu? Kalian tahu bahwa orang berilmu lebih baik daripada orang yang tidak. Artinya sebenarnya cara pikir itu. Makanya Allah ingin menaikkan hujah dari mulut kita sendiri. Kita katakan tidak sama ya Allah. Loh, sekarang kalau tidak sama, kamu mana yang pilih? Kalau memang tidak sama orang berilmu dan orang yang tidak berilmu, kamu mau yang mana? Kan begitu. Pertanyaan berikutnya. Tentu kita ingin menjadi orang yang berilmu. Lah, kalau ingin menjadi orang berilmu, sudah ada usaha kan? Ke arah itu. Kalau kamu tahu orang berilmu lebih baik, sudahkah kamu mendidik dirimu menjadi orang berilmu? Sudahkah kamu mendidik keluargamu menjadi orang berilmu? Ini ayat luar biasa sekali. Allah pakai dengan bentuk tanya jawab supaya, dan jawaban itu kita kan tahu ya, nggak ada yang nggak tahu jawaban itu kan. Apakah sama orang berilmu dan orang berilmu? Semua orang tahu. Tapi kok Allah menanyakan hal itu untuk menunjukkan bahwa kita itu melanggar sesuatu dan kita mengetahui itu masalahnya. Makanya Allah pakai dengan bentuk pertanyaan tadi. Semua wawak beda itu. Orang yang berilmu tidak akan sama cara beribadahnya dengan orang tidak berilmu. Orang yang berilmu tidak akan sama pemahamannya, akidahnya terhadap orang tidak berilmu. Orang yang berilmu tidak akan sama cara berpakaiannya dengan orang-orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu cara bicaranya tidak akan sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Akan banyak berbeda dalam sebagai hal orang yang berilmu itu. Jangankan manusia, Bu, binatang pun dimuliakan Allah apabila punya ilmu. Makanya surat Al-Maidah Allah sebutkan firman, yasalunaka madza uhilla lahum qul uhilla lahumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawahi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Di sini Allah menyebutkan mereka bertanya kepada yang kuat apa yang dihalalkan untuk mereka. Lalu Allah jelaskan di antara yang dihalalkan itu adalah maaf ngece awak anjing buruan yang terdidik menangkap buruan lalu buruan itu mati ditangkap oleh dia, itu halal dimakan karenanya punya ilmu. Karenanya punya. Jadi anjing yang sudah dilatih, kalau dulu orang banyak macamnya, ada apa dia awak nama burung ya, burung elang yang dilatih dan semacam untuk buruan dulu begitu orang burung. Ditangkap buruan oleh dia. Itu kalau mati ya, tahu-tahunya lah ditangkap mati dia. Itu boleh dimakan. Padahal itu adalah binatang yang punya ilmu saja. Karyanya akan berbeda dengan binatang yang tidak punya ilmu. Penilaian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Coba kalau anjing-anjing yang biasa awak saja, nandak tadidik itu, ditangkoknya kanci yang punya, mati, itu nak halal dimakan. Binatang saja yang punya keahlian, hasil karyanya berbeda. Maka kalau orang yang pokoknya kini awak contohan pula dalam kenyataan hidup awak, tukang pokoknya, sama-sama tukang kayu atau tukang-tukang mebel. Iko tamat SMA, SMK yang saya
tamat sarjana. Gimana hasilnya nanti? Mana harga nilai karya yang lebih tinggi? Sehingga hasil orang yang lebih tinggi pendidikannya akan lebih halus, akan lebih cantik, akan lebih bermutu. Tapi tukang yang tidak beraja, kerajanya masang pintu dalam sehari itu sehari. Kalau orang yang ahli, mungkin 5 buah pintu bisa terpasang Kenapa? Karena kerjakan dengan ilmu. Kalau tukang punya ilmu, capeknya karajo. Jadi efisien waktu, efisien biaya, efisien tenaga. Kalunya punya ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, karajo itu bacubo-cubo. Makanya jangan sekali-kali mau pan rumah ke orang-orang baru beraja tukang. Biayanya 2 kali lipat. Ya kan? Karenanya belum ahli. Nah, itu bedanya. Baik itu pula dalam agama. Orang yang ilmunya tentang salat hanyalah ilmu tentang yang wajib fardu-fardu saja, berbeda dengan orang yang ilmu tentang salat yang menyeluruh tentang sunnah. Akan sangat berbeda. Cara rukuknya lebih indah, cara sujudnya lebih bagus, ya, takbirnya dan seterusnya. Kalau orang tidak punya ilmu tentang salat, mungkin ilmu-ilmu yang sederhana saya yang modal ala kadarnya baswawaknya, ya kan? Rukuk, ya kan? Tidak pas. Tidak cantik salatnya dilihat kalau orang tidak punya ilmu itu. Tidak indah salatnya. Coba lihat orang melaksanakan salat. Coba aja lah salat berjamaah. Orang yang tidak punya ilmu cari barisan safnya, bantu ulah. Jarang-jarang. Betul enggak? Kalau orang punya ilmu, barisannya rapat, lurus, indah enggak? Indah. Itu beda. Orang yang punya ilmu dengan orang tidak punya ilmu. Makanya Allah katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Tentu tidak sah. Setelah awak tahu baik kok memang tidak sama, makanya kalau mencari guru jangan asal mencari guru lah. Makanya Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang berilmu jika kamu tidak tahu. Iko kadang-kadang masalah kamu tanya ke tukang beca. Tanya ke dukun kadang-kadang. Ya kan? Kan sebagian-bagian yang dai-dai yang sekarang seperti yang macam ada yang dukun, ya kan? Jadi tanya agama itu ke ahli. Terdapat pula di siko dalam ayat kok kalau memang nggak sama orang berilmu dengan orang berilmu, pandangan kita kepada orang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Bako gitu Ustaz. Kini ada orang yang suka mencela-cela orang berilmu, menjelek-jelekkan para ulama. Itu ndak akhlak yang baik. Jadi ayat kok sebetulnya memiliki pesan yang begitu luas. Ya, sikap untuk diri kita, kalau engkau tahu bahwa memang orang berilmu tidak sama dengan orang yang berilmu tidak sama dengan orang tidak berilmu, kamu posisimu di mana? Kan gitu. Menurut kamu mana yang baik? Pasti akan jauh orang berilmu. Lalu kamu sekarang posisi di mana? Pada posisi orang berilmu atau orang tidak berilmu atau sedang mencari ilmu? Kalau memang itu kamu ketahui, apa motivasi untuk dirimu? Bagaimana motivasi untuk anak-anakmu dan keluargamu? Itu baru terhadap dia. Kemudian kalau memang tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, kepada siapa kamu mencari ilmu? Kepada orang berilmu. Kalau memang begitu, apakah sama kedudukan orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Pasti tidak sah. Bagaimana kita memandang mereka? Kita hormati. Jadi luas sekali jabaran ayat ini, sebetulnya ayat yang cukup sangat mulia sekali, yaitu barang bicara tentang ilmu dan kedudukan ilmu, kedudukan orang berilmu, ya. Itu baru satu ayat, sebetulnya banyak sekali ayat di sini nih. Saya bahas. Makanya ayat yang pertama sekali turun itu apa bunyinya? Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, apa itu? Maksudnya apa baca?
Karena salah satu jalan mendapatkan ilmu anak kan dibaca kalau di balik buku agama, Bu. Dindiang dibaca. Ya kan? Bacalah. Kan gitu. Ini membuktikan bahwa agama Islam adalah umatnya adalah umat yang cinta ilmu. Umatnya disuruh mencintai ilmu. Umatnya selalu disuruh mencari ilmu. Sehingga ayat yang pertama itu disuruh bacalah. Lah ya cuk membaca Ustaz, tapi baca Quran. Jadi perintah membaca. Lalu bismi rabbika, apa hubungannya dengan membaca dengan nama Allah ini? Artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan ilmu tauhid, ilmu agama. Diulang oleh Allah itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus kemudian Iqra wa rabbukal, berapa kali dikata-kata Iqra ulang? Bacalah dan Tuhanmu muliakanlah. Artinya ilmu yang baik itu membawa orang untuk taat kepada Allah. Lalu ilmu yang bagaimana bisa membawa orang taat kepada Allah? Adalah ilmu agama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Diulang 2 kali. Kemudian disebutkan fasilitas untuk mendapatkan ilmu yang lain. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar perantaraan Jadi untuk dapatkan ilmu itu apa? Kalau mendengar ceramah catat. Siapa yang membawa catatan kini? Kalau wirid PKK saja latihan membuat kue, buat catatan enggak? Buat catatan. Tiba belajar agama, sekadar mandanga-danga saja. Yo banyak kanai galewak, Pak. Yo enggak? Banyak kanai galewak. Baraja ya gitu. Tapi amba enggak tahu karena yakin dengan hafalan yang kuat kah? Atau karena memang sekadar ingin mendengar-dengar Ambo ndak tahu apa kau awak di sikoko ahli hafal semua ndak tahu ambo kan. Sehingga ndak ada bawa pena, ya kan? Ndak ada bawa buku. Nah, jadi memang iyo. Ambo sabuyan dikecekan anak muda awak nakal-nakal, orang tua pun lebih anaknya pas sekolah, aku ndak bawa buku ayong, bawa buku masuk di saku lipet di siko. Amaknya juga peraja kadang-kadang ndak bawa buku juga. Jadi kalau awak memang serius baraja tuh Pak, awak serius baraja tuh bawa pena bawa buku ada di kecian ustaz tuh dicatat. Kan baik itu, ya kan? Sekali-kali nanti waktu-waktu luang awak cali-cali ananalah dipelajari. Karenanya ranca jalan dek Batam. Lancar kaji dek bau. Kok enggak? Angka diulang. Enggak ada pernah dicatat, angka diulang. Ustaz dah balik lo ke Jember. Alay, ya kan? Tanya ke kawan, dia mau enggak tekan lo doh, ya kan? Kadang-kadang itu sederhana. Kadang-kadang yang salah tuh tambik sakare. Ya kan? Salah manirimo, nyodek ngaku-ngaku gitu kan. Takanan adanya. Salat itu harus dilakukan. Deknya takanan. Salat. Nah kan? Tuh ustaz menjawab lo tidak boleh dilalaikan. Terang kalimat tidak deh. Ya kan? Salat tidak dilakukan apa itu? Karena apa? Nyo ndak mananga dengan sebaik-baiknya. Tidak serius, hanyalah ikut-ikutan deh. Sagan lo di terangku. Urang lama ke kasuro awak lalu ndak lama doh, ya kan? Jadi motivasi itu kadang-kadang hanyalah karena orang lain, ndak ikhlas karena Allah. Atau ngecian, lah lama lo ndak ngaji-ngaji ndak lama dicari orang awak doh. Kan? Jadi memang yo banyak bana awak kego. Di malah duduknya nilai agama di awak. Itu nangka ditanyakan diri awak masing-masing. Berapa kepentingan awak untuk diri awak ko? Kalau tubuh kasawa
sakit se langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau jiwa nan sakit ndak pernah diperhati. Kini kok banyak orang sakit jiwa, Bu. Walaupun badannya tegar, bantu ciri orang sakit jiwa tuh kalau tiba musibahnya kalut, bunuh diri, itu sakit jiwa itu. Sakit jiwa yang paling payah, paling tiba orang azan, nyomale sholat, pesakit jiwa itu. Sakit jiwa malas tuh sakit jiwa. Betul, ya kan? Nah lebih parah lagi sekali biarkan istri, ya kan? Suaminya lah, siap-siap kalau karajo, ini karu selalu lagi. Seharusnya pagi itu disediakan apa? Kok leado, nasi nan dingin malam tadi dikatangan, itu ya nak. Kau enggak, ini masih lalu suami lah barangkek mana kie. Itu adalah male. Ada aja penyakit male itu, ya kan? Lama nimbangnya hari Jumat itu kan, sudah. Nyo nikmati nonton TV berapa hari dulu. Halamannya basama, ndak dicabui. Nonton TV, asik selalu. Muka rumahnya bampui. Itulah penyakit orang awak. Male, itu saja masalahnya. Penyakit male itu penyakit jiwa. Jangan dikecek penyakit jiwa itu jiwa yang paling parah. Penyakit male. Salat male, baca Quran male, berzikir male, dengar pengajian male. Itulah penyakit jiwa sebetulnya. Maka Rasulullah berselindung dari Allah dengan penyakit kok. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli. Rasulullah berlindung dengan sikap lemah, loyo. Kalau minum teh halu kue, ya kan? Tiba angkat cangkul, loyo. Dari malas, dari pengecut, dan dari sikap kikir. Kalau penyakit maleh itu baranak ketiga-tiganya tadi apa? Pangacui, apa lagi? Kiki, besawaknya, apa lagi? Apa tadi? Lemah loyo. Apa itu Ustaz? Kalau orang lama Bu, nyopa akan lemah. Contohnya ambo contohan. Orang yang kekar, ya, nyoba angke barang. Sebetulnya barang kau 10 kilo sekali angke bisa. Tapi nyangke ansu 5 kilo. Besok-besoknya apa? Lata biasa jadi 5 kilo. Karena nyomale tadi. Nggak usah lah waktunya masih lama oleh. Kalau nyokadi karyawan kan, kalau jadi tukang atau apa kan, jadi bawa seketik ini kan. Ini mah itu setelah itu menjadi male. Menjadi lama. Kenapa? Lata biasa membawa 5 kilo, besok-besok dicoba 7 kilo, laba malenya. Iko mundur ekonominya orang bentuk iko. Miskinnya ini itu. Nah, tapi kalau orang itu lama, orang itu kemampuannya 5 kilo, tapi nya berusaha hose, kadang-kadang tambahnya setimbo pasti itu kan. Sehingga 1 bulan karena berlatih bisa membawa 5 kilo setengah. Iko orang yang ndak male. Kalau nyoba latih tari biar usaha menambah, satu saatnya bisa membawa 10 kilo. Nah, itu bedanya orang male dan orang nak bale. Kalau contoh di anak-anak awak itu kalau tugas mamanya kan di TPA kan hafalan cumanya 5 ayat. Ya udah dihafal 5 ayat itu dia. Kan isu ustaz nanya 5 ayat kok aja. Kalau anak yang ndak male, ya itu kalau yang male parah lagi kan ndak nyapal ya kan. Tapi kok termasuk male orang walaupun nyapal tapi sesuai dengan yang minta ustaznya itu masih dinilai male. Kalau anak yang ndak male, ustaz nyuruh awak 5 ayat tapi baik kok sehalaman kok diselasian selabis. So awak tambah cik lagi, awak lebih dahulu capek hafal dari kawan. Iko anak yang ndak male. Nah, kiaskanlah tingkah laku awak di rumah masing-masing. Sehari-hari, pekerjaan awak sehari biasanya. Malehkah awak atau seseorang yang memang bekerja keras? Tapi maleh yang paling bahaya itu maleh salat, maleh qiyamul lail, maleh puasa sunnah, koloknya maleh baca Quran dan maleh. Itulah penyakit jiwa sebetulnya. Baik. Tadi yang mau bicara tentang surat Al-Qalam atau surat Iqra, ya kan? Wa balik ke Taufik wa balik.
Kau jangan lupa lo kaji pangkat tadi. Yaitu demi pentingnya ilmu. Sehingga Allah SWT menurunkan ayat pertama itu berbicara tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu dengan membaca dan Maka kalau orang mengecewakan Islam itulah Islam ada ilmu itu, agama berdiri atas ilmu. Makanya Allah sebutkan dalam ayat yang lain, orang yang beriman yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu ditinggikan derajat yang jauh lebih tinggi. Allah mengangkat kedudukan orang beriman, tapi orang berilmu jauh lebih tinggi kedudukannya. Kenapa? Karena beriman saja kalau tidak berilmu, Pak, itu imannya tidak kokoh, mudah tak goyang. Goyang bisa digoyang oleh orang keyakinan-keyakinan lain, bisa terpengaruhnya. Karena imannya tidak berdiri di atas ilmu. Kalau orang imannya berdiri dengan ilmu, nyom bisa menyebutkan dalil-dalil, nyom bisa mengomentari syubhat-syubhat atau argumentasi sesat yang mencoba menggoyahkan imannya. Itu bedanya. Maka orang berilmu itu adalah sangat kuat imannya. Karena bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar yakin, tapi yakin yang didasarkan ilmu. Inilah keyakinan yang benar. Makanya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambi." Ketahuilah. Maksudnya apa kata Allah ketahui itu? Barajalah, kan itu artinya kan? Barajalah kata Allah. Fa'lam, ketahuilah. Diperintahkan Allah bahwa tiada yang berhak diibadati kecuali Allah. Ini pelajaran Allah menyuruh belajar tentang ilmu tauhid. Banyak sekali ayat. Jangankan kita, Rasul saja diperintahkan Allah untuk menuntut ilmu. Disuruh berdoa oleh Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, maksudnya doa kepada aku kata Allah SWT ya kan? Ya Allah tambahlah ilmu. Le pernah berdoa, Pak, Bu. Bertambah ilmunya. Hah? Barangkali sehari berdoa untuk ditambah ilmu oleh Allah SWT. Rasulullah SAW yang ilmu beliau, ana a'lamukum billahi ana, kata Rasulullah SAW. Yang paling tahu tentang Allah itu adalah yang berilmu, itulah aku, kata Rasulullah. Tapi beliau setiap pagi pun berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi, Pak. Setiap pagi, Bu. Iko doa Rasulullah SAW. Le pernah wak baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Rezeki yang baik bisa didapat kalau orang punya ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, halal haram hantam kromo. Dan amal soleh akan diterima kalau dengan ilmu. Nyo tahu syarat-syarat yang harus dipenuhi, tahu hal-hal yang akan merusak nilai-nilai ibadahnya. Kuncinya ilmu. Nah, karena ambo tadi biasanya sejam saja supaya tidak banyak yang ngantuk, ya kan? Hah? Itu tarasolah banyak bana mungkin. Kok ditambah banyak beko ndak tabungkui pulang tu nanti takut lu ambo. Tinggal banyak di masjid kok siapa yang akan mengamen. Ya kan? Lapanu akan buik masing-masing tu, Bu. Nah, kalau lapanu Allah itu, ya kan? Buat dulu pulang, ya kan? Jadi oleh sebab itu, ya, ilmu agama itu luar biasa. Banyak sekali dari dalil betapa menunjukkan pentingnya belajar ilmu agama. Awak tambah baralai 10 minit lah. Jangan lama-lama, Bu. Tapi kalau banyak kau lupa sadoi kau. Kan? Lebih baik seketik lai tak ingat-ingat daripada banyak lupa sadonyo. Tapi kalau banyak tengok sadonyo itu lebih rancak. Tapi kau tidak ada yang membawa pena, tidak ada yang membawa buku, rasa mau yakin banyak lupa atau banyak ingat, mau tidak tahu. Nah, jadi itulah, ya, bagaimana kita mencari ilmu. Taib, dari hadis-hadis Rasulullah SAW juga banyak. Makanya kalau orang tidak berilmu, tidak tak beda, ndaknya tauhid, joshi,
Syirik, tak beda nih. Bantuknya Ustaz, inyo mengecen jo la ilaha illallah ambo orang bertauhid koma. Tapi inyo minta-minta jo kaku kuburan. Nyo pai jo kadu dukun. Kalau ingin sembuh, bek kadu dukun. Kalau dukun sakit, bau bek ke rumah sakit. Dukun tidak bisa menyembuhkan dirinya, itulah ke orang lainnya disembuhkan. Ya kan? Tiba nak dapat jodoh atau suami ala mulai-mulai agak berang-berang, cari pakasih. Dukun tu pun di jawab bininya ribut pula. Gale di pasar ndak laku-laku, baik ke dukun cari palaris. Dukun kok bau tang banyak waktu menggale. Baaka bodohnya awak. Makanya ambo musabuyan di beberapa tempat kan. Ada orang kalau ziarah kubur tuh nyopai ke kuburan Burhanuddin kaya, tuanku Burhanuddin atau yang lainnya. Nyo minta, ya tuanku anak gadis di dalam mona ada dapat jodoh. Tolong carian apa? Jodohnya. Dalam sejarahnya tuanku Burhanuddin tuh ndak pernah menikah. Inyonya mencari jodoh lah susah, kok awak minta jodoh lah kinyo. Jadi ba'ala orang yang berilmu itu berbeda aja orang ndak berilmu. Karena apa nyo lakukan ndak bail, itulah musibahnya orang ndak berilmu. Jadi bodohnya. Maka disebutlah orang ndak berilmu itu orang jahili. Jahiliyah memang. Bodoh dalam hal agama bukan dari cari dunia. Kalau masalah dunia orang jahiliyah pintar-pintar dagang. Allah sebutkan li ilah fi Quraisy, ilah pemelihara harta syitai wa saif. Mereka sudah berdagang ke Yaman dan ke Syam. Masalah ekonomi bagus mereka, tapi rusak dalam masalah akidah. Baik ke tuanku Burhanuddin minta sembuh penyakit. Tuanku Burhanuddin juga penyakit juga enggak ada nak sembuh. Dan atau ke wali-wali lain. Kan banyak orang pakai kuburan-kuburan keramat, minta disembuhkan, minta ini, minta itu. Ya kan? Minta pelaris, minta berkah. Inyo aja waktu di dunia enggak pernah dapat pelaris. Kalau jualan enggak pernah laris, ya kan? Kalau seandainya orang-orang mati itu bisa memberi manfaat, pastilah jando nanti tinggalnya lebih dulu kayo. Pastilah anaknya dulu kayo daripada awak. Waktu hidupnya lontar ngasih, ikolah mati diminta. Kalau seandainya orang mati nawak minta-minta tuh punya piti ratusan juta kini kok. Datang orang padang luar kok ke rumahnya minta. Baraka dia gini tuh. Nyo tutupnya pintunya atau dibuka lebar-lebar pintunya. Baraka bisanya lagi. Ndak sekali sebulan datang tuh. Sekali setahun orang datang ke rumahnya minta piti. Lain namanya lagi tuh. Orang sepadang luar kok saya datang, enggak seluruh Sumatera Barat, seluruh manusia datang. Kok minta ke orang miskin, minta ke Allah yang Maha Kayo. Diminta sembuhkan penyakit ambo, luluskan anakmu ujian, suamimu tolong menjadi suami yang soleh, ya kan? Atau anak carikan jodoh anakmu, minta ke Allah Subhanahu wa taala. Yang di tangannya seluruh urusan, yang Maha Kaya. Kok minta ke orang miskin sama Jawa? Inyo jadi dulu hidup di dunia kere-kere, kok minta mu na rezeki lo kinyo. Ya kan? Nah, itu perlu dipelajari. Kalau orang enggak punya ilmu, nyo enggak bisa membedakan antara tauhid dengan syirik. Itu masalahnya. Nah, penting sekali menuntut ilmu. Makanya Rasulullah SAW sebutkan dalam sabdanya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki Allah kebaikan, Allah jadikan dia paham tentang agama. Orang yang dikehendaki Allah kebaikan, Allah jadikan paham tentang agama. Khairan disiko nakiroh, kalau orang bahasa pondok kan tahu itu istilahnya. Umum, kebaikan apa saja? Pada dirinya, pada keluarganya, masyarakatnya, negaranya. Ilmu agama. Ya, kebaikan dunia akhirat hanya dengan ilmu agama. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan, ya, innal anbiya lam yuwarithu dinar wal dirhama wala dirhama wa inna mawarathul ilma faman akhadha bi hadzin wafir. Ya, para nabi itu tidak mewariskan
emas dan perak, tapi mewariskan apa? Ilmu. Siapa yang mengambil itu warisan, sungguh dia telah mengambil bagian yang itu apa? Ilmu. Kalau ingin mendapat warisan daripada Nabi SAW adalah belajar ilmu agama. Dan banyak lagi dalil-dalil tentang kemuliaan ilmu dalam sunnah Rasulullah SAW yang tadi sudah kita sebutkan betapa ilmu bermanfaat anak yang soleh. Di antara harato yang tadi yang awak sabuian, dan kakekal pahalonya kawa setelah awak mati, apa tadi? Ilmu yang bermanfaat. Sehingga kadang pahalonya. Ya, maka oleh sebab itulah mama ambo, ya, orang tua ambo, mane ambo, tolonglah juo belajar balik. Cubalah rajin membaca buku agama, rajin menghadiri majlis agama, ya, anak-anak awak dididik supaya hidup awak tentram dan santoso. Bahagia dengan ilmu agama itu. Kalau orang tidak punya ilmu agama, kalau nyo punya harato, menjadi musibah harato itu dinyo. Bah itu ustaz, ya dibelanjon ke barang-barang nan tidak tahu cara menggunakannya. Ya, betapa banyaknya awak cali ya, ada keluarga miskin, tapi mamaknya kayo, tuh kakak di Jakarta kayo, tapi keluarga di kampung tidak diperhatikan, tidak dibantu. Musibah sekali. Jangankan itu, orang tuanya pun tidak diperhatikannya. Kenapa? Karena tidak ada ilmu agama yang menuntunnya ke arah yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu, marilah kita ya bersama-sama kembali merubah pola hidup kita yang selama itu mengentengkan, mengecilkan, merendahkan ilmu agama untuk dipelajari. Bang, bukan merendahkan secara keyakinan. Bukan berarti ambo yakin ibu tidak menandang ilmu agama itu tidak elok. Bukan. Tapi merendahkan secara praktek amaliannya kalau memang ilmu agama itu rancak, para lu dipelajari, prakteknya. Bentuk gerakan yang lakukan. Kalau hanya di lisan ilmu agama ya penting, tapi tidak pernah baca buku agama, tidak pernah menghadiri majlis agama, tidak pernah mengikuti majlis-majlis. Itu kan namanya apa? Kata Allah SWT mengatakan, kabura maqta indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemarahan dari Allah SWT, kebencian dari Allah SWT, yaitu kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Maka oleh sebab itu, itulah seketek wejang-wejangan awak pada malam hari ko, supaya tidak terlalu panjang, karena jo mencari sebagian apa-apa awak lanjut usia beko terlalu malam, ya beko salat subuh lo nan talambe, ya kan? Itu namanya kalau salat subuh talambe lah hilang lo kapak dek mencari panjai beko. Nah, oleh sebab itu untuk materi awak cukup sampai di sini dulu, tidak perlu panjang-panjang bana. Karena kalau di start itulah dimulai jarak jauh, beko prestasi pula awak. Wah, susah bana, lama bana pengajian ustaz. Ya kan? Tuh ustaz tuh tidak usah diundang lah. Pengajian lama bana. Kalau beko kan? Ya. Jadi oleh sebab itu awak cukup yang disiko dulu yang materi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, diskusi-diskusi dari kakak-kakak ambo, dari mande-mande ambo, dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bapak-bapak ambo persilakan ya yang ingin bertanya atau yang ingin sesuatu yang ingin didiskusikan. Kami beri waktu sekitar 10 menit. Silakan jika ada yang terasa unek-unek nak disampaikan. Bagaimana caranya atau kiatnya malas itu hilang dari diri kita, Ustaz? Begini, ya bagus sekali pertanyaan. Bagaimana menghilangkan sifat malas dalam diri? Bagaimana menghilangkan sifat malas dalam diri? Pertama adalah melatih diri.